Bundaran ITS ini adalah hadiah yang diberikan dari ITS buat kota Surabaya. Pertanyaannya di sini kenapa ada bocil di sini? Ada 2 orang nih. Nih anak cowok sama cewek kayaknya nih. Halo guys, balik lagi sama gue Raffi Cakasana. Jadi di video ini, sesuai yang udah kalian lihat di judul, gue bakalan ngelakuin virtual campus tour. Ini tuh adalah video campus tour yang sebenarnya gue udah ngerencanain ini lama banget. Gue tuh udah pengen banget bikin campus tour dari awal gue tuh bikin video tentang teknik sipil tahun lalu. Tapi ya sayangnya kita sekarang lagi dalam situasi corona kayak gini. Dan gue kagak mungkin bisa balik ke Surabaya buat bikin konten doang gitu. Sedangkan gue kuliah aja masih online gitu. Nah jadi gue kepikiran kenapa nggak langsung aja gue bikin kayak virtual campus tour gitu, kayak kampus tour tapi online gitu. Jadi nanti gue bakalan bikin kampus tour, tapi kampus tournya itu lewat Google Maps gitu. Google Maps kan ada Google Street View. Nanti gue bakalan coba bikin kampus tournya dari situ. Jadi ini bakalan unik banget sih, karena ya kayak tiba-tiba aja kepikiran gitu. Kenapa nggak bikin aja yang online gitu? Kayaknya bakalan seru juga gitu. Nah, tapi sebelum kampus tour, gue pengen kasih tahu dulu produk Scarlett ke kalian semua. Oke guys, jadi beberapa minggu yang lalu Scarlett Whitening itu ngirimin gue produk lagi, tapi produknya face care. Kalau yang waktu itu kan body care. Jadi Scarlett itu selain punya body care, Scarlett itu juga punya face care, yaitu 2 ini. Yang pertama itu Brightly Ever After Serum, dan yang kedua itu adalah Acne Serum. Isi dari tiap masing-masing produk Scarlett ini isinya tuh 15 ml. Ini sekarang gue buka dari kemasannya. Kita lihat. Nah, untuk kemasannya seperti ini. Dia tuh dari jar, tapi jarnya tuh kayak dari beling gitu. Tapi ini aman banget kalau dari jatuh-jatuh, karena ini dia juga ringan banget. Nah, ngomongin soal warna, ini tuh dia ada 2 warna. Yang pertama itu yang warna ungu ini, yang Acne Serum. Yang satunya itu yang Brightly Ever After Serum, dia warnanya pink. Dari kedua produk ini, mereka tuh punya 2 fungsi yang berbeda. Kalau yang Acne Serum ini buat menghilangkan jerawat, kalau yang Brightly Ever After Serum ini untuk mencerahkan kulit. Karena gue lagi nggak ada jerawat, alias muka gue tuh kayak cuma tinggal bekas-bekas jerawat, jadi tuh gue makainya yang Brightly Ever After Serum. Di sini gue bakalan ngeliatin ke kalian gimana cara pakainya. Yang pertama ya kita buka tutupnya, langsung nanti kita tetesin di muka. Sebelum kalian pakai ini, kalian itu harus udah cuci muka dulu, sama kalian udah pakai toner. Nah BTW tadi sebelum gue syuting ini gue udah pakai toner, jadi sekarang udah tinggal mengaplikasikan ini ke kulit. Cara makainya kalian tinggal tetesin aja di jidat, langsung diginiin. Kalau gue tuh biasanya tuh makainya 3 tetes, jadi di jidat 1, pipi kanan 1, pipi kiri 1, sama mungkin di hidung. Mungkin bisa 3-4 kali tetes. Ini udah tetesan kedua. Yang satu lagi. Oke. Tetesan ketiga. Dan abis itu langsung hidungnya juga jangan lupa. Oke. Dan selesai. Jadi cepet banget guys. Jadi cara makainya gampang banget, cuma kayak gitu aja. Nah ngomongin soal teksturnya itu tadi ketika diaplikasiin ke kulit itu bener-bener empuk banget, dan tetesan serumnya itu bener-bener kayak soft banget gitu. Jadi bener-bener empuk di kulit, dan saat diaplikasikan, saat diratakan tuh bener-bener gampang diserap gitu. Jadi kayak baru pakai sebentar aja ini udah kering gitu. Jadi kalau misalnya kalian habis pakai serum, pengen pakai pelembab gitu atau pakai sunscreen, itu bener-bener gampang banget makainya. Serum Scarlett ini dua-duanya ini tidak mengandung fragrance sama sekali. Walaupun dia nggak mengandung fragrance, dia itu tetap memiliki wangi, tapi wanginya itu adalah wangi dari kandungan alami yang ada di dalamnya. Walaupun 2 serum ini punya aroma murni yang terkandung di dalamnya, wangi itu pun tidak mengganggu sama sekali gitu. Jadi gue suka banget sama produk ini. Sekarang gue pengen bahas soal kandungannya dulu. Kita mulai dari yang Acne Serum dulu, dari yang ini. Dia tuh punya beberapa kandungan yang ada di dalamnya. Yang pertama itu tea tree water. Fungsi dari tea tree water ini, dia tuh bisa melawan bakteri penyebab jerawat, melembabkan kulit, dan membantu mengurangi beruntusan sama mengurangi minyak di wajah. Terus kandungan kedua, dia itu punya Jeju Centella asiatica yang berguna untuk menjaga kelembapan kulit, mengurangi peradangan, mencegah dan mengurangi kerusakan kulit, dan mempercepat penyembuhan luka pada kulit. Terus dia juga punya vitamin C yang berfungsi membantu menghilangkan fleks dan bekas jerawat, mencegah dan melindungi kerusakan sel dan jaringan kulit akibat paparan radikal bebas yang menyebabkan penuaan dini pada kulit. Terus dia juga punya salicylic acid yang berfungsi meredakan peradangan yang terjadi saat jerawat muncul, mengangkat kotoran penyumbat pori-pori yang berpotensi menjadi komedo. Sekarang gue pengen ngomongin yang di Brightly Ever After Serum. Dia tuh yang pertama, dia tuh punya lavender water yang berfungsi melawan bakteri penyebab jerawat, mengatasi peradangan pada kulit, detoksifikasi kulit, meningkatkan sirkulasi darah, dan menghaluskan kulit. Terus yang kedua, dia juga punya Pito Whitening yang berfungsi mencerahkan wajah dalam waktu dan sangat aman bagi kulit tanpa menyebabkan iritasi. Terus dia juga punya niacinamide yang berfungsi untuk melembabkan kulit, mengatasi jerawat, menyambung
menyamarkan noda hitam dan mencegah kanker kulit melanoma. Terus dia juga punya glutation yang berfungsi meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit, memberikan perlindungan dari radikal bebas, membuat kulit lebih sehat dan terlihat glowing. Gue tuh udah pakai produk ini selama kurang lebih 2 minggu, kayak yang tadi udah gue bilang di awal. Tapi gue nggak pakai dua-duanya, gue tuh cuma pakai yang Brightly Ever After Serum doang, yang acne serum nggak gue pakai. Jadi kalau misalnya kalian ada jerawat, kalian itu bisa pakai yang acne serum, tapi kalau muka kalian lagi normal-normal aja, kalian bisa pakai yang Brightly Ever After Serum. Untuk hasil perubahan dari pemakaian Brightly Ever After Serum ini, kalian bisa lihat fotonya di sini. Buat pemakaian serum ini, keduanya itu dia tuh pakainya di siang dan malam. Untuk tahapannya, kalian itu bisa mandi dulu atau kalian cuci muka dulu, terus kalian bisa pakai toner, habis pakai toner kalian baru pakai serum ini. Nah, kedua serum ini dia tuh nggak boleh dipakai secara bersamaan, tergantung sama kondisi muka yang tadi udah gue jelasin. Nah, untuk harga dari masing-masing serum ini dibanderol dengan harga yang sangat murah, yaitu 75.000. Buat kalian yang pengen beli kedua produk serum ini, kalian bisa klik link yang udah gue tulis di kolom deskripsi. Oke? Dan sekarang saatnya kita balik lagi ke video kampus tour-nya. Sekarang langsung aja kita buka ke Google Street View. Jadi gue bakalan share screen. Yoi, kalau share screen, kalau misalnya kalian kelas online kan suka share screen. Sekarang gue yang pengen share screen. Oke, langsung aja kita mulai kampus tour-nya. Selamat menyaksikan. Oke, jadi ini gue sekarang udah ada di Bundaran ITS. Seperti yang kalian lihat, Bundaran ITS ini adalah salah satu icon dari ITS gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau masuk ITS, kalian itu pasti lihat yang namanya Bundaran ITS. Uniknya dari Bundaran ITS, dia tuh kalau malam itu ada air mancur, dan air mancurnya itu bisa warna-warni gitu guys. Jadi ada kayak ininya kayak ada lampu-lampunya gitu. Kalau malam bagus banget asli. Gue kayaknya waktu itu pernah ada videonya, tapi gue lupa waktu itu naruh videonya di mana. Bundaran ITS ini adalah hadiah yang diberikan dari ITS buat kota Surabaya. Dan Bundaran ITS ini dibikin oleh alumni mahasiswa teknik sipil loh. Keren banget gak sih? Nah, kita lanjut, kita lihat di sebelah sini. Di sini itu ada ITS Technoscience. Ini adalah kayak ibaratnya papan reklame. Bukan papan reklame juga sih, tapi dia tuh bisa kasih kayak video gitu di bagian sininya. Jadi misalnya kalau kalian kesini, kalian tuh pasti suka lihat tentang ITS di bagian sini gitu. Nah, di sini tuh ada tulisan Institut Teknologi 10 November. Ini gue ingat banget nih, kalau misalnya sore-sore atau malam-malam di bagian trotoar sini nih suka banyak yang nongkrong nih. Entah anak-anak pada ngerjain tugas atau orang lain gitu. Atau juga banyak juga yang lagi pacaran di sini tuh banyak gitu. Jadi unik banget guys. Kira-kira kayak begitu untuk Bundaran ITS-nya. Terus langsung aja kita maju lagi ke daerah sini. Ini kita udah mulai memasuki gerbangnya ITS. Nah, di sini bisa kalian lihat, kalau misalnya kalian itu masuk ke dalam sini, ini kalian masuk ke ITS. Di sini bisa kalian lihat, di sini ada bendera negara-negara ASEAN seingat gua. Jadi pintu ITS itu nggak cuma satu di depan sini, nanti ada juga di belakang, tapi nanti gue ngejelasinnya nanti aja. Buat yang di depan, kira-kira seperti ini untuk gerbangnya buat masuknya. Mari kita masuk. Nah, kalau misalnya kalian lihat di bagian sini, ini tuh kayak ada logo ITS, keren banget asli. Coba kita deketin lagi, ternyata malah kejauhan. Nah, ini bisa kalian lihat, ini ada logo ITS, keren banget. Terus di sini kayak ada model apa ya sih, kalau di kimia tuh atom gitu ya, kayak atom. Jadi tuh kayak logo ITS dikelilingi atom, keren banget. Ini tuh kayak buat pos satpam gitu. Ini SKK, kita kalau di ITS bilangnya SKK, Satuan Keamanan Kampus. Jadi yang jaga kampus. Di sini juga ada. Nah, ini pos keamanan. Bisa kalian lihat di sini, pos keamanan dan informasi ITS. Kita bisa lihat maju sedikit, di bagian sini tuh kayak ada tempat buat penyewaan sepeda ya. Ini sepeda kampus. Jadi ITS itu disebut dengan Smart Eco Campus. Jadi dia tuh punya jalur sepeda sendiri. Kalau kalian lihat di sini ada jalur sepeda, memungkinkan kalian buat naik sepeda. BTW gue dulu pas awal tingkat 1 itu gue pakai sepeda ya, karena gue dulu belum ada motor di Surabaya, jadi gue masih pakai sepeda gitu. Tapi gue sendiri belum pernah nyobain pakai sepeda yang dari kampus ITS. Nah, coba kita maju sedikit ya. Nah, ini di sebelah sini ada yang namanya Taman Alumni. Jadi ini tuh taman yang biasanya kita gunain buat kalau lagi ada acara-acara gitu. Salah satunya dulu ada UKM Expo. UKM Expo tuh kayak pas awal-awal masuk ke kampus ITS itu kita sering dikenalin sama UKM-UKM yang ada di ITS. Nah, acara UKM Expo tuh biasanya terjadinya di Taman Alumni sini. BTW langsung aja kita maju lagi sedikit. Nah, di sini kita bisa lihat FTSLK. Lihat di sini FTSLK. Nih gue zoom. Nah, FTSLK itu adalah fakultas gua, yaitu Fakultas Teknik Sipil Lingkungan dan Kebumian. Tapi itu nama yang dulu, sekarang namanya udah berubah jadi FTSPK, yaitu Fakultas Teknik Sipil Perencanaan dan Kebumian. Ya pada dasarnya ada teknik sipilnya juga di depannya gitu. Nah, ini kita maju lagi. Nah, jadi Taman Alumni itu kayak gini modelnya. Ini sebenarnya kalau dari bisa seandainya Google Street View bisa lihat agak ke atasan dikit secara jelas bakal lebih bagus sih. Tapi ya pokoknya Taman Alumni itu cukup besar di bagian sininya.
sampai di belakang sini, lumayan luas. Ini bisa kalian lihat FTSLK, ada teknik sipil, ada teknik lingkungan, ada teknik geomatika, ada teknik geofisika. Tapi karena sekarang beda nama, jadi jurusan yang di dalamnya juga beda dikit. Di sini kita bisa menemukan jurusan pertama yang kita lewatin, yaitu teknik lingkungan. Jadi ketika kalian masuk ITS, jurusan pertama yang kalian temuin itu adalah teknik lingkungan. Tapi sayangnya kita nggak bisa masuk ke sini, jadi kita cuma bisa lihat dari luar gitu. Ibaratnya kayak kita nganterin anak gitu ya. Jadi cuma sampai luar doang, kagak boleh masuk. Ya, seperti itu kira-kira. Di sini ada pos satpam. Kita lanjut lagi maju. Nah, ini dia jurusan yang selama ini ada di channel gua, yaitu jurusan teknik sipil. Bisa kalian lihat jurusan teknik sipil. Ini adalah jurusan gua. Jadi gua tiap hari kalau gua kuliah itu gua masuknya ke sini. Dan di situ ada lab struktur. Di sini tempat parkir mobil. Sayangnya ini kita kagak bisa masuk ke dalam sih ya. Jadi gua nggak bisa ngejelasin secara detail gitu. Ya mungkin nanti kalau misalnya ada kesempatan gua bisa datang ke ITS, ya gua pasti bakalan bikin kampus tour lagi pasti yang lebih bagus dari ini. Posisi dari Google Street View ini kira-kira diambilnya sore gitu ya, karena posisi sore hari ini bener-bener kayak gini suasana kampusnya. Gue jadi kangen banget asli. Kita maju lagi. Nah, kita bisa lihat di sini ada palang, di depan ada apa? Rektorat BAAK atau Bapsi BAUK. Ini nanti bakal kita jelasin di selanjutnya. Nah, terus ada asrama mahasiswa, ada medical center, jurusan lain. Nah, kita maju dulu, kita gas dulu maju. Nah, guys, jadi seperti yang bisa kalian lihat di sini, ini tuh di sini tuh ada jalan tapi ditutup. Jalan ini gue nggak tahu sampai sekarang kenapa selalu ditutup, tapi ini tuh dibukanya pas hari Jumat doang, pas lagi ada pasar Jumat. Pasar Jumat tuh kayak di sepanjang jalan ini tuh nanti ya banyak orang yang jualan-jualan jajanan, kita bisa jajan di situ. Enak-enak, ada kayak cilok, ada bakso, ada pentol gitu-gitu, ada rujak dan lain sebagainya. Pokoknya banyak banget makanan. Nah, coba ya sebelum kita main ke sini, kita coba dulu belok ke sini ya. Kayaknya, wah nggak bisa ya? Bisa deh. Oke, bisa. Di sini kita bisa nerabas pagernya ya. Nah, di sini bisa kalian lihat ada ITS Smart Eco Campus. Jadi ini kampus yang ramah lingkungan karena katanya ITS itu punya tumbuhan-tumbuhan hijau yang sangat banyak banget. Jadi benar-benar hijau banget kampus gue ini. Jadi kalau kalian suka kesehatan, kalian harus masuk ITS supaya paru-paru kalian sehat. Oke, kita maju lagi. Nah, ini waktu itu zaman gue nih di sini ada kayak lagi proyek gini. Tapi gue nggak tahu. Sekarang kayaknya udah jadi kalau kata teman gue. Tapi gue nggak begitu tahu di sini ada apa. Jadi kayaknya bakalan seru sih kalau kita nanti udah lihat ke sana. Kita maju lagi, kita maju lagi, kita maju lagi. Di sini kalian bisa lihat yang namanya jurusan arsitektur dan fakultas arsitektur, desain dan perencanaan. Ini masih fakultas yang dulu, tapi sekarang itu arsitektur itu udah balik bersatu lagi ke fakultas teknik sipil. Kayak yang tadi udah gue bilang di awal, ada perubahan dari fakultas. Nah, ini jurusan arsitektur. Jadi tuh posisinya, ini tuh jurusan arsitektur ya. Kalau tadi di sana sipil, di sini arsitektur. Jadi kalau kalian dari sipil itu pengen ke arsitektur, kalian tinggal jalan kaki dari dalam situ bisa kalian ke sini. Ini sayangnya kita kagak bisa masuk ke dalam sih ya, cuma bisa lihat dari luar. Ya kira-kira seperti ini. Maju lagi, maju lagi. Coba bisa belok ke kanan nggak? Wah, nggak bisa ya. Wah, sayang banget kita kagak bisa ke kanan. Nah, jadi di sini bisa kalian lihat ini namanya Masjid Manarul Ilmi ITS. Ini tuh masjid yang biasanya kita kalau sholat tuh di sini. Kalau misalnya lagi nunggu ada jam kosong, kita biasanya duduk-duduk di sekitar di sini, di selasarnya. Terus di sini ada tempat wudhunya, di sini ada tempat wudhu juga. Terus ini ada tempat wudhu. Jadi ini tempat wudhunya bagus banget. Gila, seandainya gue bisa main ke sini gitu. Gue tuh bisa nge-room tour lah ibaratnya. Gue kayak bisa nge-tour di masjid ini, bagus banget. Gue suka banget masjidnya, bersih. Pokoknya selalu adem gitu loh kalau misalnya lo main ke masjid sini. Ya, tapi sayang kita cuma bisa lihat dari luar, kagak bisa maju lagi ke dalam. Tapi ya udahlah, kita kagak apa-apa, mau gimana lagi. Terus kita maju. Nah, ini guys, ini namanya rektorat. Oke, rektorat ya. Bisa kalian lihat nanti di sebelah kanan. Oh, belum kelihatan. Apakah kita bisa ke sini? Oh, nggak bisa. Kayaknya gue harus coba masuk ke rektoratnya. Kita lihat. Nah, oke guys, setelah tadi loncat, kita sekarang bisa ke rektorat. Ini bisa kalian lihat di sini. Ini adalah rektorat ITS, yaitu tempatnya ya sesuai dengan namanya rektorat. Itu adalah tempatnya rektor ITS bekerja ada di sini. Rektor ITS beserta staf-staf jabatan lainnya bekerja di sini setiap harinya. Nah, di sini bisa kita lihat ada kolam, tapi sayangnya kolamnya itu butek gitu. Nah, gue dulu pernah foto di depan sini, tapi gue lupa lagi naruh foto di mana, soalnya di HP yang lama gitu. Nah, ini sayangnya kolamnya butek ya, warna hijau. Coba seandainya warna bening gitu kan bakalan lebih indah gitu. Di sini ada bendera merah putih dan pertanyaannya di sini kenapa ada bocil di sini, ada dua orang nih. Nih anak cowok sama cewek kayaknya nih. Yang satu pakai baju pink, satu pakai baju biru. Ini anaknya siapa nih main-main kesini nih? Apa jangan dia pengen berenang? Maksudnya kolam hijau aja dia mau berenang loh. Gimana kalau kolamnya bening gitu? Mungkin tujuannya itu supaya anak bocil nggak berenang. Nah, jadi itu adalah rektoratnya. Sekarang kita lanjut lagi. Wah, ini kagak bisa maju ya. Nah, oke. Jadi itu tadi rektoratnya. Sekarang kita maju lagi ke depan sini. Set, set.
Wah, ini bisa kalian lihat di sini. Oke guys, kayaknya buat video kampus tour ya kali ini kayak begitu dulu. Nah, kalau misalnya kalian pengen request part 2-nya, kalian bisa komen di bawah. Karena video ini bakalan lama banget kalau gue bikin satu video langsung satu ITS, itu bakalan lama banget. Jadi gue bakalan bikin berpart-part gitu supaya kalian juga enak juga nontonnya, nggak langsung habis waktunya. Makasih banget guys buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau misalnya kalian suka, kalian like. Kalau misalnya kalian pengen share ke teman-teman, kalian boleh share. Kalau misalnya kalian ada pertanyaan, kalian boleh tanyain pertanyaan kalian di kolom komentar. Atau kalian bisa DM Instagram gue di sini. Buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe ya. I'll see you guys on my next video. And as always, stay cool and humble. Bye-bye!